أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذهرنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما حب الجاه والمال وكثرة الحرص عليهما فمذموم جدا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berhadir, berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis salih fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa amma hubbul jah wal mal, dan adapun cinta pangkat dan harta, wa kasratul harthi alaihima, dan banyak menginginkan, banyak tamak atas keduanya, wa madhmumun jiddan, maka dicela banget. Nah, jadi kalau orang itu sampai bersifat tamak di dalam pangkat, tamak di dalam harta, maka orang-orang yang bersifat demikian itu maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat nang kaya itu tuh kada baik lah. Arti tamak itu artinya hendak benar lah. Sampai-sampai nang inya hendak benar itu sesuatu yang diharamkan bisa tagawi, sesuatu yang diwajibkan Allah bisa tertinggal. Itu namanya tamak. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah, itu negeri akhirat. Negeri akhirat adalah negeri yang kekal, negeri yang abadi.
Naj'aluha, kami jadikan akan dia negeri akhirat, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan akan dia negeri akhirat bagi mereka-mereka yang tidak menghendaki mereka akan ketinggian pada bumi dan tidak kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang itu hendak menghendaki negeri akhirat, maka ujar Allah, negeri akhirat itu kada kami julung lawan inya yang hendak tinggi di dunia. Kada kami julung negeri akhirat itu lawan orang yang katuju membuat kerusakan di atas bumi. Negeri akhirat itu cuman bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, maka inya akan mendapatkan negeri akhirat. Tapi kalau inya di dunia ini tujuannya di atas bumi ini, saya kira kedudukannya tinggi di mata manusia, dan inya menginginkan ketinggian kedudukannya di mata manusia atau terhormat atau dimuliakan oleh manusia, maka inya sampai-sampai membuat kerusakan. Arti membuat kerusakan di sini sampai-sampai inya melaksanakan sesuatu yang diharamkan Allah, sampai-sampai inya membuat maksiat kepada Allah. Ini adalah salah satu orang yang merusak di atas bumi. Maka orang yang kaya itu kada bakalan mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud takwa kepada Allah? Al-imtithalu bil awamir wajtinabun nawahi. Artinya takwa kepada Allah, orang-orang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah, dan orang-orang yang selalu meninggalkan daripada larangannya Allah. Itulah artinya takwa. Apa yang diperintah Allah inya gawe, apa yang dilarang Allah inya tinggalkan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan akan kalian oleh harta kalian dan tidak juga anak-anak kalian daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa-siapa yang memperbuat ia akan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka bermula mereka itulah mereka yang rugi. Nah, jadi Allah berfirman mengkhitab kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita. Kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Allah, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan, melupakan daripada ingat lawan Allah. Kenapa? Berapa banyak dengan sebab banyak harta kada ingat lawan Allah. Berapa banyak dengan sebab banyak harta lalai lawan Allah. Yang diperintahkan Allah kada digawinya, yang dilarang Allah digawinya. Ini termasuk orang yang lalai daripada mengingat Allah. Sembahyang ditinggalkannya. Saking ia hendak mendapatkan harta atau saking banyaknya harta yang biasanya hadir di majelis ilmu,
Tapi ketika inya banyak duit, banyak harta, kada lagi hadir. Nah ini salah satu daripada melupakan, daripada ingat lawan Allah. Begitu juga ada berisi anak, gara-gara berisi anak, lalu dengan sebab anak itu yang menjadikan lupanya lawan Allah, lalainya lawan Allah. Lah anak berisi kasibukan manggaduh misalkan, gara-gara anak lalu melalaikan ingat lawan Allah. Lah gara-gara anak lalu tagawi yang dilarang oleh Allah. Gara-gara anak tak tinggalkan apa yang diperintahkan Allah. Maka siapa-siapa kata Allah yang memperbuat yang demikian itu, yang menjadikan lalai gara-gara harta dan anaknya, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita ini kan harta anak itu nikmat. Harta ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya kalau harta nikmat, anak nikmat juga. Bahkan harta anak itu adalah cuman apa? Amanah Allah, pinjaman Allah lawan kita. Makanya apabila kita berisi harta, berisi anak, mudah-mudahan jangan sampai dengan gara-gara banyak harta, berisi anak ada, lalu melupakan, melalaikan daripada ingat lawan Allah Subhanahu. Kenapa? Orang-orang yang kada ingat lawan Allah, gara-gara yang demikian itu tadi, maka orang itu akan mendapatkan kerugian. Ruginya di mana? Rugi di dunia sampai rugi di akhirat. Kalau sudah rugi itu luar biasa ya. Kalau orang rugi itu di dunia nih kan rugi kita kayak apa rasanya? Apalagi kalau ruginya itu di negeri akhirat. Kita nih berdagang lah, berdagang amun rugi kayak apa? Pasti sudah kada senang, pasti sudah kada bahagia kita. Apalagi ruginya itu di negeri akhirat, pasti sangat merasa kerugian. Wa qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, hanya saja segala harta kalian dan segala anak kalian itu fitnah. Maksud fitnah itu apa yuk? Ai balaun wa ikhtibarun. Bisa menjadi cobaan. Bala dan cobaan. Artinya kita itu kadang-kadang kalau kita lihat kan duit, harta itu kan nikmat ya. Kalau anak itu nikmat, tapi kalau kita ini kada bisa menggunakannya, ya kalau kada pas meletakkan tempatnya, maka harta kita tadi, maka anak kita tadi itu menjadi cobaan lawan kita. Jadi cobaan. Contoh lah, banyak misalkan berisi duit lah, nikmat duit ya kalau harta nikmat. Tapi dengan sebab inya berisi harta itu bisa mencoba lawan inya, mau uji lawan inya. Kira-kira hartanya tuh digunakannya lah untuk akhirat. Apakah hartanya itu cuman berpuya-puya saja? Kadida lagu gasan akhirat. Nah ini menjadi cobaan lawan inya. Begitu juga anak. Anak itu jadi cobaan juga lawan kita. Bagaimana kita mendidiknya, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi ujian, cobaan lawan kita. Bagaimana, apakah dengan sebab anak itu tadi bisa menyebabkan lawan kita masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Makanya menjadi cobaan anak tersebut. Jadi kadang-kadang nikmat Allah Ta'ala itu bisa menjadi cobaan lawan kita. Apakah kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya atau kada? Lah nikmat. Kabungasan. Ini orang ini bungas misalkan lah.
nikmat, tapi bisa jadi cobaan juga lawan inya. Ya kalau gara-gara bungas inya misalkan pacarannya silih ganti, nah ini menjadi cobaan juga. Berarti inya ini artinya apa? Berarti kada kuat daripada imannya, kada tahan artinya. Nah jadi itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan kepada kita bisa menjadi cobaan. Apakah kita bisa menggunakannya ataukah tidak? Wa qala alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani dha'i'ani ursila fi zarivati ghanamin fa afsadalaha bi afsadalaha min hubbil mal wasyarafi fi dinir rajulil muslim. Wa ma'na dhalika anna hubbal mal wal jah yufsidani dinal sahibihima aktsaru mimma yufsidu dzaibanil ja'iani idza ursila fil ghanami. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala yang lapar keduanya dilepas pada kandang kambing dengan lebih rusak baginya daripada cinta harta dan kemuliaan pada agama seorang laki-laki yang muslim. Misalkanlah ujar Nabi ini mencontohkan ada dua serigala yang lapar. Serigala itu dilepas, kemana melapas? Ke kandang kambing. Otomatis apa yo? Pasti sudah dimakan. Kambing lawan serigala, ya kalahlah sudah kambing. Ya kalau apalagi serigalanya yang lapar pula. Nah, dua serigala ini yang membingkas kambing, yang membinasakan kambing, yang memati kambing, yang memakan kambing, itu lebih rusak nangkaya itu daripada orang yang cinta harta dan kemuliaan pada agama seorang laki-laki yang muslim. Artinya lebih rusak nangkaya ini daripada nangkaya itu. Kalau serigala makan kambing itu masih biasa dibandingkan daripada seseorang inya hendak atau cinta harta di dalam masalah agama. Artinya lebih rusak agamanya kayak itu dibandingkan daripada dua serigala yang memakan kambing. Lebih rusak agamanya daripada seorang laki-laki yang cinta harta, cinta pangkat, yang sampai-sampai keperduan Allah kada digawinya, yang dilarang Allah sampai digawi, maka orang itu lebih rusak daripada serigala. Dan makna yang demikian itu, maksud makna hadis itu kata Imam Haddad, anna hubbal mal, sesungguhnya cinta harta dan pangkal itu merusak keduanya, akan agama keduanya, yang mempunyai keduanya lebih banyak daripada merusak dua serigala yang lapar apabila dilepas pada kambing. Artinya kalau masalah serigala memakan kambing itu biasa dibandingkan daripada seseorang gara-gara cinta lawan harta, gara-gara cinta lawan mulia sampai agamanya rusak. Naudzubillah min. Gara-gara cinta harta aja,
gara-gara cinta pangkat saja sampai-sampai agamanya rusak. Maksud agamanya rusak tadi apa? Maksudnya demi pangkat, demi harta, merusak agama. Maksudnya apa? Inya melimpaui batas, melanggar aturan-aturan agama. Yang penting inya mendapatkan sesuatu yang inya inginkan. Itu maksudnya. Yang penting maksudnya itu tercapai. Yang penting keinginannya itu sesuai. Makanya berani merusak agama, saya kira dapat yang inya dapatkan. Nah ini luar biasa inilah. Paman istadda hirsu 'alal jah wal mal wa talabil manzilati wa ta'zimi fi qulubin nas faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsirah. Maka siapa-siapa yang bersangatan oleh tamaknya atas pangkat dan harta, tamak menuntut kedudukan dan kebesaran pada hati manusia, maka sungguh inya mendatangkan dengan demikian itu bagi penyakit-penyakit yang banyak. Penyakit apa? Kal kibri, seperti sombong. Nah itu Bang. Jadi sifat sombong itu asal usulnya itu. Karena di hatinya itu tamak benar, masalah tetal, masalah harta. Ketamakannya itu sampai-sampai melanggar daripada masalah agama. Melanggar aturan-aturan agama, tamaknya itu. Maka orang-orang yang kayak itu tadi, maka tumbuh di hatinya sifat sombong. Waria, dan sifat ria juga, minta lihat. Jadi bila awalnya sudah tersalah lah, lalu penyakit itu datangan. Ya Allah. Jadi asalnya sebuting aja penyakitnya timbul datangan, pulang penyakit datangan itu. Jadi awal-awalnya itu cuman tamak daripada harta, tamak daripada pangkat, sampai-sampai melanggar masalah agama, akhirnya penyakit datang, penyakit sombong datang. Waria, minta lihat, watazin, dan berhias, watasannu'i, dan berhias-hias. Jadi akhirnya orang nangka itu tadi penyakit datang, sombong, ria, katuju berhias-hias, wa tarkit tawadhu'i lil haqq wa ahlihi, dan meninggalkan tawaduk bagi yang benar dan ahlinya tawaduk. Akhirnya orang itu tadi tidak lagi sifat tawaduk, tidak lagi sifat merendahkan diri. Karena kalau orang sombong itu sudah tidak ada lagi rasa apa? Rasa merendahkan diri itu tidak. Kalau sudah sombong itu tidak merasa hina lagi, sudah. Karena sombong. Coba kalau orang bersifat tawaduk, dia merasa dirinya itu hina, merasa dirinya banyak dosa. Itu orang sifat tawaduk. Wa karahiyatil khumul ila ghairi dzalika minal baliyat. Dan inya benci daripada sifat khumul. Arti khumul itu kada hendak apa yuk, kada hendak masyhur, itu khumul, apa adanya aja, itu khumul. Nang orang kayak itu kada katuju sifat khumul, nang apa adanya itu kada hendak. Kepada selain yang demikian itu daripada segala penyakit-penyakit atau bala. Nah jadi itulah nang orang yang mana apabila di hatinya tamak menginginkan harta dan pangkat, sampai-sampai batas-batas daripada masalah agama, peraturan agama inya langgar, yang penting inya mendapatkan yang ia inginkan,
maka orang tersebut akan mendapatkan daripada penyakit-penyakit hati seperti sombong, ria, tazayyun, berhias-hias, kadahakun tawaduk, dan kadahakun khumul. Nah itu berat orang-orang yang kayak itulah. Mudah-mudahan kita sabarataan dibersihkan Allah daripada hati-hati kita. Karena di dalam Al-Quran ada yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, maksudnya hari kiamat, ujar Allah, kada manfaat harta. Harta kada manfaat kecuali hartanya itu ada nilainya untuk akhirat. Pasti manfaat sudah ya kalau. Wala banun, dan kada ada juga nilainya manfaat anak itu. Seorang anak bisa anak banyak misalkan, kecuali anak-anak yang mana yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya, bisa memberikan daripada syafaat lawan orangnya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kata Allah tidak manfaat harta, anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Hati yang bersih, hati yang mana hatinya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab wa ala hadhihi bisirril Fatihah.